Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 18. Janji temu dengan pria brengsek itu. Pembantu murahan lagi. Astaga. Helios mencengkeram rambutnya kasar. Aku memang seorang pembantu, tapi aku bukan wanita murahan. Jadi berhenti menyebutku murahan. Lanjut Helios tegas. Lelah sudah selama ini ia bersikap sopan. Sekarang ia tidak ingin berbicara formal dengan laki-laki yang sering sekali menyebutnya murahan. Zeus cukup tersentak dengan cara bicara Helios. Kau memang murahan, Heli. Kenapa kau harus marah dan menyangkal? Zeus tersenyum semik menatap Helios. Baiklah, aku memang wanita murahan. Jadi, apa kau masih ingin meniduri wanita murahan ini? Helios menggertakkan giginya sambil melepas 2 kain yang tersisa. Ia berusaha menahan rasa malunya kuat-kuat. Ia pikir dengan apa yang ia lakukan saat ini akan membuat Zeus mengurungkan niatnya untuk menidurinya. Tentu saja masih. Lumayan kan ada kau di sini yang bisa aku nikmati secara gratis, daripada aku harus mencari di luaran sana dan harus membayar mahal. Jadi lebih baik aku memanfaatkan apa yang ada di depan mataku. Balas Zeus sambil tersenyum menyeringai. Aku salah. Aku pikir. Terkejut Helios ketika Zeus mendorong tubuhnya hingga terlentang. Kenapa kau terkejut? Bukankah ini yang kau inginkan? Tanya Zeus mengejek. Tidak sama sekali. Aku sama sekali tidak berniat melakukannya denganmu. Serga Helios menggebu. Kalau bukan aku, lalu siapa? Apa laki-laki itu? Saat ini pria itu sudah mengungkung tubuh Helios, menahan kedua tangan di samping kanan dan kiri kepalanya. Lalu mendekatkan wajahnya dan berencana untuk mengecup bibirnya. Namun sayang, Helios menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri hingga membuat Zeus kesulitan. Kalau iya, memangnya kenapa? Helios tersenyum membuat emosi Zeus semakin meningkat. Beraninya kau berkata seperti itu? Geram Zeus sambil meremas kedua tangan Helios. Kau yang memulai duluan dan kau juga yang marah. Ya ampun Heli, kenapa kau harus menikah dengan laki-laki sepertinya? Apa maksudmu sepertinya? Tanya Zeus kesal. Didengar dari cara bicara Helios, Zeus menilai bahwa wanita itu menganggapnya bukan apa-apa. Namun ketika ia bertanya, Helios justru tersenyum seolah sedang mengejeknya. Kau akan menyesal, Heli. Zeus kembali memajukan wajahnya bertepatan dengan Helios yang menggerak-gerakkan kepala. Namun sayang, usaha wanita itu hanya sia-sia karena Zeus membenturkan kepalanya di kepala Helios. Karena kesakitan, gerakan kepala Helios terhenti. Pada kesempatan ini, Zeus langsung merenggut bibirnya. Helios berusaha berontak dengan kaki yang terus digerakkan dan hampir mengenai aset berharga Zeus. Namun sebelum hal itu terjadi, pria itu sudah berhasil menjepit kedua kaki Helios. Jadi yang bisa Helios lakukan hanya satu, yaitu menggigit kembali lidah Zeus. Coba saja gigit lidahku jika kau ingin lebih lama berada di rumah sakit, ancam Zeus. Mendengar ucapan Zeus membuat Helios menelan ludahnya secara tiba-tiba. Mengingat betapa sakitnya kejadian waktu itu membuat Helios diam. Apapun yang Zeus lakukan padanya, ia tetap diam. Demi keselamatanmu, demi nyawamu yang mungkin tidak berharga ini, diamlah dan anggap kau sedang melayani suamimu.
bisik Helios dalam hati, berusaha menguatkan dirinya sendiri. Manik mata Helios membola dengan tatapan yang lurus ke atas. Bulir-bulir bening jatuh begitu saja mengalir membasahi spray. Entah apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Lama-kelamaan, sesuatu yang menggelitik perut membuatnya melenguh. Bagaimana? Apa kau menikmatinya, pembantu murahan? Tanya Zeus sambil tersenyum mengejek. Pria itu semakin giat bermain-main, apalagi setelah mendengar lenguhan-lenguhan panjang yang terlontar dari bibir Helios. Tidak sama sekali. Serga Helios dingin. Ia terus menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan erangan yang mungkin akan keluar begitu saja tanpa disadari. Jangan mengelak. Kau pikir aku tidak tahu seberapa besar kau menikmati sentuhanku? Dasar pembantu murahan, ujar Zeus sinis. Terserah kau saja mau berkata apa, balas Helios malas. Zeus merasa sudah terlalu lama bermain-main. Ia merasa sudah saatnya memuaskan dirinya sendiri. Ia tidak menyangka bahwa rasanya akan sangat nikmat di saat melakukannya tanpa perlawanan apapun. Boleh dibilang, apa yang mereka lakukan saat ini terlihat seperti sama-sama menginginkannya. Ya, meskipun sebenarnya Helios terpaksa karena takut. Akan tetapi, merasakan kelembutan Zeus membuatnya setengah menikmati. Apa kau sudah selesai? Tanya Helios dingin. Ya, aku sudah selesai. Jadi kau boleh pergi, balas Zeus setelah menjauhkan tubuhnya dari Helios. Sontak, Helios lekas turun dan memunguti pakaiannya. Kemudian ia bergegas keluar dan pergi ke kamarnya. Sementara Zeus, pria itu hanya berbaring menatap kosong ke arah pintu. Tatapan matanya seolah enggan berpisah dengan Helios. Ingin melakukannya lagi dan lagi, tetapi egonya terlalu besar. Malam hari setelah makan malam, Helios merapikan dapur, mencuci piring dan gelas kotor. Kemudian merapikan sampah dan siap membuangnya keluar. Kau mau kemana? Tanya Zeus. Buang sampah, saut Helios singkat. Oh, kata Zeus mencepikan bibirnya sambil mengangguk-anggukkan kepala. Helios lekas keluar. Ia berjalan menuju lift dan memencet tombol angka 1. Selang beberapa menit, pintu lift terbuka dan ia sudah ada di lantai 1. Ia lekas berjalan keluar dan membuang sampah. Merasakan udara malam yang cukup menyegarkan membuat Helios tertarik melangkahkan kakinya ke arah taman. Duduk di kursi dan menikmati pemandangan yang langit pamerkan beserta isinya. Sepertinya besok aku harus membeli salep, lirih wanita itu sambil menyentuh pipinya. Berhubung perasaannya terlalu kacau, jadi tadi siang lupa mengompres pipi bekas tamparan Zeus. Rasanya menyakitkan mengingat ucapan pria itu yang menganggap dan bersikap seolah ia wanita yang biasa menjajakan tubuhnya. Akibatnya, sekarang pipinya memerah dan terasa panas. Setidaknya langit malam ini terlihat sangat cerah. Bulan dan bintang malam ini benar-benar indah. Terima kasih telah menemani malamku yang kembali menyakitkan. Lirih Helios sambil menengadakan kepalanya menatap bulan dan bintang yang bertaburan. Wanita itu sama sekali tidak sadar bahwa di atas sana, tepatnya di lantai paling atas, Zeus sedang memperhatikan. Heli, jadi kau tinggal di sini juga? Helios cukup terkejut mendengar suara yang sangat keras itu. Kemudian ia menoleh dan mendapati Draka ada di sana, menatapnya dengan raut berbinar. Pengacara Aka? Terkejut Helios langsung beranjak berdiri.
Bahkan keterkejutannya mengalahkan keterkejutan Draka. "Panggil aku Aka saja biar lebih santai," kata Draka merasa tidak nyaman dengan panggilan pengacara yang selalu Helios sematkan. "Maaf, tidak bisa. Rasanya akan sangat tidak sopan kalau hanya memanggil nama saja. Apalagi usia pengacara Aka lebih tua dariku," tolak Helios tegas. "Kalau begitu, panggil aku Mas Aka saja. Bagaimana?" tawar Draka. Untuk sesaat Helios terdiam. Mungkin ia memikirkan apakah ia harus menyetujui panggilan yang pengacara itu sematkan atau tidak. "Baiklah," putus Helios. "Ngomong-ngomong, kau tinggal di unit berapa?" tanya Draka penasaran. Jujur, ia tidak menyangka bisa bertemu Helios di taman tempat ia tinggal. Apalagi mengetahui bahwa wanita itu juga tinggal di tempat yang sama dengannya. Rasanya berkali-kali lipat senang mengalahkan rasa kecewanya ketika Helios langsung memutuskan panggilan begitu tersambung. "Maaf, aku harus segera pulang. Aku sudah terlalu lama di sini dan takut suamiku akan kebingungan mencari," ujar Helios berusaha menghindar. Ia lekas berdiri dan berjalan melewati Draka. "Tunggu," cegah pria itu. Kemudian ia lekas berbalik dan berdiri tepat di depan Helios. "Ada apa dengan wajahmu?" Draka mengulurkan tangannya hendak menyentuh pipi Helios. Namun sayangnya, wanita itu lekas membuang muka sehingga ia tidak bisa meraihnya. "Tidak, aku baik-baik saja. Maaf, aku harus pulang," sanggah Helios kembali melewati Draka. Pasti ini ulah suaminya. Sungguh, aku penasaran sekali seperti apa sosok pria itu. Lirih Draka sambil mengelepalkan tangannya. Tatapannya fokus ke depan di mana Helios semakin hilang dari pandangan matanya. Sambil menghela napas berat, Draka melangkah masuk. Ia tidak berencana untuk mengikuti Helios karena merasa akan bertemu lagi. Tentu saja karena mereka tinggal di area yang sama. Sedangkan Helios, wanita itu melangkah terburu-buru masuk ke dalam lift. Mengingat tadi siang Draka menghubunginya membuat Helios waspada. Barangkali saja pria itu mengikutinya dan ketahuan Zeus. Bisa-bisa suaminya murka dan nyawanya berada di ujung tanduk. Setelah keluar dari lift, Helios langsung berlari dan masuk ke dalam rumah. Baru melepas alas kaki, ia melihat sepasang kaki berdiri tidak jauh darinya. Sontak, tatapan matanya menelusuri kaki itu hingga ke atas. "Dari mana saja kau? Kenapa buang sampah lama sekali?" tanya Zeus dingin. "Aku duduk-duduk dulu di taman sebelum kembali." "Ada apa? Apa kau membutuhkan sesuatu?" balas Helios datar. Padahal jantungnya sudah berdetak kencang karena takut Zeus akan mempergokinya bersama Draka. "Duduk-duduk atau janji temu dengan pria brengsek itu?" Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.